لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di Madinah. Saya berasal dari Indonesia. Saya mengenal beberapa ulama ahli hadis di Madinah ini, dan sudah 20 tahun ini saya belajar hadis bersama mereka. Namun beberapa tahun ini saya kemukakan bahwa saya bersahabat dengan seorang laki-laki, sudah sangat dekat sekali. Kami seolah-olah bersaudara bersama beliau karena saling mengenalnya kami dengan beliau, karena sudah lama kami bersahabat. Apa yang Ustaz sampaikan tentang sosok yang Ustaz sebut ciri-ciri Imam Mahdi, demi Allah ada pada beliau. Beliau namanya sama dengan nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yang kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang Imam Mahdi. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hadis Imam Mahdi ini adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, "Lau lam yabqa' minad dunya ila yaumun." Andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, la tawallallahu dzalikal yaum, maka Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, ya, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku, yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku, Muhammad. Nama Rasulullah memang banyak, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Yasin, ada Mustafa, ada Toha, namun lebih kepada nama yang familiar di telinga kita, yaitu Muhammad. Karena Rasulullah tidak memberikan takhsis tentang nama mana yang akan digunakan, maka kemungkinan besar adalah nama yang familiar di telinga kita, yaitu nama Muhammad. Kalaupun tidak Muhammad, Ahmad, ya. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku. Wa ismu abi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Jadi kemungkinan nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardu adlan wa qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan, kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian, kezaliman di mana-mana. Nah, saking pentingnya kemunculan Imam Mahdi ini, sampai-sampai Rasulullah menyatakan, andaikan besok kiamat tinggal tersisa satu hari, maka hari itu akan dipanjangkan, sehingga Al-Mahdi ini hadir di tengah-tengah umat manusia. Karena kehadirannya adalah untuk membuktikan janji Allah kepada kita, yaitu Allah akan memenangkan Islam sebelum hari kiamat, ya, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah sholat tahajud menjelang sholat subuh. Beliau qailulah. Di saat qailulah itulah Allah memberikan wahyu pada Rasulullah. Terbangun dengan wajah merah, Rasulullah bersabda, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Para sahabat terbangun lalu menghampiri Rasulullah, Umar bin Khattab, dan mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan perintah Allah." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yazharanna al-Islam hatta yarudal kufra ila maut." Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Ya, sehingga ketika Islam zahir, maka apapun ideologi dan agama selain Islam itu akan kembali ke tempat asal mereka. Nah, baik. Nah, jadi kehadiran Imam Mahdi adalah untuk menggenapkan janji Rasulullah SAW tadi, atau janji Allah kepada kita. Baik. Nah, ini yang saya maksudkan terkait dengan beliau tadi. Nah, orang Indonesia yang ada di Madinah ini kemudian menyampaikan pada Ustadz kita ini, saya mengenal dekat beliau. Semua ciri-ciri yang ada pada beliau ada pada hadis Rasulullah SAW, atau sebaliknya. Ya. Nah, kemudian hal lain yang ingin saya juga bahas di sini, Rasulullah SAW menyebutkan kemunculan Imam Mahdi itu di saat kita mengalami kemarau panjang, sehingga kehadirannya menjadi karunia dari Allah, di mana Allah akan memberikan kita hujan. Sebagai Allah bentuk menghormatinya Allah kepada beliau. Nah, ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 10.898. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dari sahabat tertentu, "Ubasyirukum bil Mahdi." Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan munculnya Imam Mahdi. Yub'atsu fi ummati
yang akan diutus di tengah-tengah umatku ada ikhtilafi minan nas, di saat terjadinya pertengkaran atau persengketaan atau perselisihan ya, di tengah-tengah manusia, wa zalazila, dan ketika banyaknya gempa bumi dan bencana-bencana alam. Jadi ketika banyak terjadi peristiwa geopolitik, persengketaan berbagai kabilah atau bangsa sehingga panas suhu politik di muka bumi, begitu juga dan terjadi peristiwa geografis, bencana alam, di saat itulah Imam Mahdi muncul. Fayamlalu ardu qistan wa adan kama muliyat zulman mazauran. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan Imam Mahdi ini akan muncul di mana Allah akan memberinya minum. Ya. Namun sebelum itu saya tegaskan dulu para muslimin bahwa terkait dengan Imam Mahdi ini kita tidak mesti ragu ya, karena ada banyak beberapa penegasan dari ulama-ulama ahli hadis tentang kesahihan hadis Imam Mahdi. Sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah yang pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi, kemudian beliau menemukan kesimpulan tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi, berarti mutawatir ma'nawi, dan tidak kurang dari 36 kitab hadis meriwayatkan tentang Imam Mahdi ini, sehingga hadisnya mutawatir ma'nawi. Baik, salah satu hadis lain yang disebutkan adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, Rasulullah SAW menyatakan yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi, akan keluar dari masa terakhir, dari masa akhir umatku, berarti di masa kita kemungkinannya ya. Al-Mahdiyu yaskihillahul ghawtha, Allah akan memberinya minum dengan diturunkannya hujan. Jadi turunnya hujan merupakan cara Allah menghormatinya dengan memberinya minum dengan hujan ini. Artinya bumi tadinya kering, ketika bumi kering sudah jarang hujan, maka Imam Mahdi datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdujul ardu nabatiha wa nahdurjul ardu nabataha, dan Allah memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanamannya. Maka tanaman yang tadinya kering tidak tumbuh ya, bumi kering tidak menumbuhkan tanaman, maka saat itu tumbuh tanaman, sehingga memberikan pertolongan kepada mereka yang tadinya kekeringan. Wa ya'til mala sihahan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya, sehingga kemakmuran dari segi harta tercapai pada masa beliau datang, sehingga betul-betul terasa solusi, seolah-olah menjadi rahmat bagi umat manusia saat itu, khususnya umat Islam. Wa taksurul masyiyah, keringnya bumi, berkurangnya tanaman dan rumput membuat banyak sekali peternakan yang gulung tikar, karena banyak ternak-ternak yang mati. Maka dimunculkannya Imam Mahdi ini menjadi pertolongan bagi manusia, di mana peternakan akan kembali hidup, ternak-ternak akan kembali menyebar di muka bumi. Wa tuzimul ummah, dan umat ini akan kembali mulia, tidak lagi dihinakan. Artinya umat Islam akan kembali menguasai dunia sebagai superior dunia, menguasai dunia dengan rahmatan lil alaminnya. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, yakni hajjajan, beliau akan tinggal 7 atau 8 kali musim haji di muka bumi sejak beliau diangkat. Berarti kemungkinan besar beliau akan hidup di tengah-tengah kita 7 atau 8 tahun dimulai dari musim haji. Nah, ini mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi dibaiat di musim haji. Apakah musim haji tahun ini? Ya, terkait dengan berita tadi, kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia, dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang kirimkan SMS kepada saya,
pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya udah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya, tidak, bukan saya, si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya, Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya, Syekh Anu lebih bagus daripada saya hanya punya satu keinginan, katanya, saya ingin berjihad di negeri Syam, saya ingin membela saudara saya di negeri Syam, dan saya ingin pergi ke sana, saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun membujuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam, tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia, mungkin ladang jihad saya adalah tanah air saya, kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah ini pergi ke Syam, ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Baik, Bapak Ibu Allah, versi yang saya dapatkan dari ceramah beliau langsung dengan ada videonya terlihat, walaupun saya sudah bertemu berkali-kali dan saya tanyakan pun jawabannya sama. Jadi itu terjadi 2015. Nah, 2015 saat itu usia orang yang diduga Imam Mahdi ini usianya 35 tahun 2015. Sekarang 2019 berarti usianya 39 tahun. Nah, sementara Rasulullah SAW menyatakan bahwa Imam Mahdi ini, ada satu nas mengatakan, ya, yab'atsullahu al-Mahdi, ya, kaba'asyani Allahu nabiyan. Yab'atsullahu mahdiyan kama ba'asyani Allahu nabiyan. Allah mengutusnya sebagaimana aku diutus usia 40 tahun. Ya, Al-Mahdi ini diutus di usia 40 tahun sebagaimana Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Kalau benar orang ini Imam Mahdi, sebagaimana tadi dikatakan oleh orang Indonesia ini, seluruh ciri-ciri Imam Mahdi ada pada orang ini. Dan orang ini menolak untuk dibayat menjadi Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi yang asli itu memang menolak. Biasanya yang ori itu menolak, yang KW minta dibayat, minta diakui, ya seperti itu. Nah, baik, ya, seperti apa memang ciri-ciri yang disampaikan oleh Imam Mahdi tentang Imam Mahdi ini, ya kita bahas di sini. Ibu Afilah, saya perdalam. Ya, ini ciri-ciri Imam Mahdi secara fisik, ya. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi min utsrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi dari keturunanku, utsrah garis keturunan nasabku, kata Rasulullah. Min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah, yakni dari Al-Hasan. Suatu hari Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib berjalan pulang dari satu tempat, dari satu keperluan. Hasan Husain menyebut mereka berdua. Al-Hasan lari ke arah Rasulullah, Al-Husain lari ke arah Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Rasulullah memeluk dan menggendong Al-Hasan sambil mengelus-ngelus punggung Al-Hasan. Hai Ali, ini putra kita Al-Hasan, dari sulbinya akan lahir seseorang di akhir zaman nanti, laki-laki yang sama dengan namaku, sama dari segi akhlak dan tidak sama dari segi fisiknya denganku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana dunia ini penuh sebelumnya dengan pembantaian, kesemena-menaan dan kezaliman. Dan ditegaskan dalam hadis itu bahwa itu keturunan Al-Hasan, bukan Al-Husain sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Nah, kemudian di dalam hadis yang berikutnya juga masih riwayat Imam Abu Dawud namun bersama At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la tunqadud dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwati ismu ismi. Tidak akan berakhir dunia ini sehingga seseorang dari keturunanku menguasai Arab. Artinya tanah Arab nanti akan dikuasai oleh Imam Mahdi. Kapan itu terjadi? Ya, kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku. Dalam nas yang lain, yuwati ismu ismi wa ismu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah, kemungkinan namanya itu. Adapun secara fisik, ciri-ciri beliau, satu, hidungnya mancung dan dahinya lebar. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati. Al-Mahdi adalah keturunanku, dahinya agak lebar. Jika bapak-bapak ada yang berdahi lebar berarti sudah mirip dengan Imam Mahdi ini. Ya, kemudian aknal angfi, hidungnya mancung. Ya, saking mancungnya kelihatan agak tipis bagian atasnya, itu karena mancungnya.
Ya melul ardu qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan dengan kesejahteraan dan keadilan, kama muliyat jawran wa zulman. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Ya meliku sab'a sinin. Beliau akan memimpin menjadi khalifah selama 7 tahun. Ada riwayat yang lain 7 sampai 9 tahun. Fayamkusu fil ardi sab'ata sanawat, thamaniyata sanawat atau tis'ata sanawat. Dia akan memimpin 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Jadi kemungkinan 7 sampai 9 tahun. Nah, kemudian ciri-ciri fisik yang lain. As-Sulami menyebutkan pada kitabnya Uqadud Durar sejumlah asar yang memaparkan tambahan ciri-ciri khusus pada Imam Mahdi. Yang pertama, Afrika Sanaya. Gigi depannya itu agak renggang. Gigi depan bagian atas itu agak renggang, agak sedikit menjauh. Bariqat Sanaya, gigi putih dan cemerlang keputih-putihan. Kalau beliau tersenyum terlihat dari giginya itu cahaya keputihan dan cemerlang. Kemudian dari ciri-ciri fisik, launul Arabi. Warna kulitnya warna kulit orang Arab. Hitamnya hitam orang Arab, bukan hitam orang Afrika. Nyaris hampir sama dengan kita Asia, agak kecoklat-coklatan. Wal jismu Israeli. Fisiknya fisik orang Israel. Orang Israel tidak seperti orang Eropa yang tinggi-tinggi. Ya, orang Israel ini agak mirip dengan kita. Hampir sama, cuma agak tinggi sedikit. Ya. Syabun marbu'. Adapun Imam Mahdi, syabun marbu', tinggi tidak, pendek pun tidak. Ya, artinya sekelas kita lah. Nah, baik, kemudian ciri-ciri lain lagi. Hasanul wajhi, tampan wajahnya. Wajahnya memancarkan cahaya seakan-akan bintang yang cemerlang. Kathul lihyati, lebat jenggotnya. Ya, tidak seperti rambut orang-orang Afrika. Jenggot beliau itu lebat dan agak panjang. Ya. Kemudian pada sebuah asar disebutkan bahwa jenggotnya berwarna hitam. Aswadu fi khaddihi al-aymani khad. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kemudian ablaj ayun, artinya sesuatu yang jelas antara jarak kedua alisnya sehingga tidak berangkai namun atau bergandengan. Alisnya ini terlihat begitu indah, ya, dengan mata yang lebar. Kemudian akhal ayuni, ya, akhal aina ini, pelupuk matanya hitam dan bukan bercelak. Maksudnya karena agak mengkerut bagian kelopak matanya sehingga seolah-olah kelopak matanya itu bercelak. Padahal itu karena mengkerut, ya, sehingga warnanya lebih gelap. Dan ciri lain adalah perutnya agak besar, agak gendut sedikit, dan juga pahanya agak mengecil. Dan di pundaknya terdapat ciri-ciri kenabian. Nah, ini ciri-ciri fisik. Dan yang terakhir terkait dengan Imam Mahdi ini dikatakan minna alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfah. Dari keturunanku, dari keturunan kami, kata Rasulullah, akan sholat di belakangnya Isa bin Maryam. Artinya nanti ketika Isa bin Maryam turun, Imam Mahdi menjadi imam sholat. Di mana sholatnya? Beliau akan sholat berjamaah bersama Nabi Isa alaihissalam di Masjid Umawi. Lihatkan, nah ini Masjid Umawi di daerah sini, daerah Aleppo, Sarkia, Damaskus, masjid yang bermenara putih. Ya. Ya. Di Aleppo ini nanti Nabi Isa akan turun, ya, dan Imam Mahdi akan mengimami sholatnya. Saat itu Imam Mahdi sudah meluruskan shaf, qomat sudah dikumandangkan. Maka Nabi Isa turun di menara putih. Ini masjidnya Masjid Umawi. Ya. Dan ini hadisnya Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Ashrati Sa'ah, bab zikru Dajjal. Ya. Ketika Allah telah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran. Dan kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepalanya, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lud, lantas dibunuhnyalah Dajjal. Kemudian Isa datang kepada satu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, lalu mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Kalian ahli surga, kalian ahli surga. Nah, ini adalah menara di mana Nabi Isa turun, sehingga menara ini disebut menara Isa bin Maryam. Ini masjid yang tadi. Nah,
Sebentar Pak Mullah, sebelum saya lanjutkan peristiwa ini. Nah, ciri-ciri fisik yang tadi yang kita bahas itu ada pada orang ini. Ya, dan orang ini sehingga diyakini oleh para ulama ahli hadis sebagai Imam Mahdi. Nah, para ulama ahli hadis di Madinah pada tahun 2015 ini sempat akan berbaiat kepada beliau, tapi beliau menolak. Para ulama ini mengatakan, "Ifsi tiadakah? Ulurkan tangan Anda. Bay'naka sam'an wa ta'atan." Kami akan mentaati Anda. Kami akan mendengar semua perintah Anda karena Anda adalah Imam Mahdi. Nah, beliau menolak. "Lastu mahdiyan, ana ihda minal ansar." Aku bukan Imam Mahdi. Aku satu dari orang Ansar. Nah, maka tadi dikatakan orang ini kemudian dikatakan pergi ke Syam, ke Suriah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan memang beliau hari ini berada di Suriah, namun pasti akan segera ke Madinah karena tidak lama lagi beliau akan tercium keberadaannya. Kalau di Suriah ini tercium, maka beliau akan dibunuh. Dan kita tahu sekarang para mujahidin seolah-olah sudah tidak terdengar lagi eksistensinya. Artinya rejim Bashar al-Assad makin kuat kekuasaannya di Suriah. Hal ini memungkinkan beliau akan kembali ke Madinah. Tahun depan akan beribadah haji. Nah, di saat ibadah haji inilah beliau dibayat. Karena tahun depan usianya sudah jelas 40 tahun. Rasulullah SAW menyebutkan usianya diutus menjadi Mahdi sama dengan usiaku diutus menjadi Nabi. Ya, 40 tahun. Nah, yang terbayang bagi kita, ya wafilah rahmakumullah, apabila itu terjadi tahun depan, tidak dapat kita bayangkan suasana dunia bergejolak luar biasa karena kemunculan Imam Mahdi dari awal sampai Islam zahir itu perang dan perang. Ya, perang dan perang. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi." Akan senantiasa ada satu umatku menang dalam membela al-haq. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka perang dan perang di jalan Allah. La yadurru man khadalahum. Mereka tidak akan merasa dikalahkan, tidak berhasil dikalahkan oleh orang-orang yang menggembosi mereka, oleh musuh-musuh Islam. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang munafik dengan media propaganda media mereka tidak akan mempengaruhi gerak langkah perjuangannya. Dalam satu nas dikatakan hatatun hatta nazal Isa bin Maryam, sampai turunnya Isa bin Maryam. Jadi sampai turunnya Nabi Isa, beliau tidak pernah lepas dari peperangan dalam membela Islam. Nah, perang apa saja yang akan terjadi? Ya rahmatullah. Yang menarik disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa ternyata perang pertama kali yang beliau lakukan adalah perang melawan Jazirah Arab. Innakum takzuna jaziratil Arab, satakzuna jaziratil Arab, wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan berperang dengan Jazirah Arab, akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ternyata perang pertama Imam Mahdi yang Imam Mahdi lakukan bukan melawan Amerika, bukan melawan Israel, bukan melawan Iran, tapi justru melawan Jazirah Arab. Karena pada saat itu Jazirah Arab dipimpin oleh raja-raja yang munafik, di mana mereka loyal kepada musuh-musuh Islam dan mereka tidak bercinta dan tidak berkasih sayang, tidak bersahabat dengan negeri-negeri Islam. Kita bisa melihat bagaimana realitas hari ini, ya, negara-negara Arab mereka lebih loyal kepada Barat ketimbang pada umat Islam sendiri. Bahkan sampai Palestina sendiri tidak suka kepada para pemimpin Arab. Nah, makanya perang terjadi adalah perang yang pertama kali melawan Jazirah Arab. Saat itu ketika Imam Mahdi akan dibaiat, diceritakan ada 7 ulama. Mana 7 ulama dunia ini mereka berkumpul berdoa kepada Allah. Dalam doanya mereka membaca dengan keras di hadapan Ka'bah, mereka berdoa pasca selesai ibadah haji. Ya Allah, tolonglah negara kami, turunkan pertolonganmu ya Rabbi. Kami hamba-hambamu yang dizolimi oleh penguasa negara-negara kami. Maka segeralah utus kepada kami Al-Mahdi yang kau janjikan lewat lisan Rasulullah SAW. Nah, terdengar oleh ulama yang lain, loh kok doa kita sama? Katanya. Anda dari mana? Saya di negara ini. Bagaimana kondisi negara Anda? Kami dizolimi, kami dibantai, kami disiksa. Bapak Ibu rahmati Allah, Angola sekarang sudah, kalau kita lihat ya, Angola itu sekarang di Afrika sudah dikuasai oleh negara yang pernah kita bahas di sini. Negara yang Rasulullah sebutkan bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek, bermuka lebar. Itu kata Rasulullah SAW.
tidak ada lagi masjid yang utuh sekarang di Angola. Umat Islam diberikan dua pilihan, murtad dari Islam dan pilih agama lain selain Islam, kalian boleh tinggal di Angola. Tapi jika kalian tetap ingin beragama Islam, pilihan yang kedua, keluar dari Angola. Bagi siapa yang setelah peraturan ini dibuat, terdapat kalian umat Islam masih beragama Islam di Angola, itu hukumannya dipancung. Bapak Ibu bisa saksikan Angola sekarang sudah luar biasa. Masjid sudah dihancurkan, ratusan masjid sudah dihancurkan, dan Islam dilarang di Angola. Mata uang Angola sekarang adalah yuan. Baik, berarti Angola dikuasai siapa? Maka ini akan terjadi pada negara-negara yang lain. Sehingga tidak salah kalau Rasulullah SAW menyebutkan, la taqumu saatu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian akan berperang dengan satu kaum. Sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek, wujuhum kalmajanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Bapak Ibu sudah tahu bangsa mana. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Nah, maka saat itu akan terjadi perang melawan raja-raja Arab. Nah, perang raja Arab ini terjadi setelah pembayatan. 7 ulama tadi yang mencari-cari Imam Mahdi kemudian mendapatkan Imam Mahdi. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami bayat. Bukan saya Imam Mahdi. Lari beliau ke Madinah, dikejar oleh 7 ulama tadi ke Madinah. Ketemu di Madinah, ulurkan tangan Anda, kami akan berbayat pada Anda. Anda jangan ragu, kami akan patuh kepada Anda, karena Anda adalah Imam Mahdi. Aku bukan Imam Mahdi. Lari lagi beliau ke Mekah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, yatahawal min Makkah ila Madinah 3 marat. Ya, pulang pergi Mekah Madinah yang qalib sahiban wa iyaban bainal Makkah wal Madinah 3 marat. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Setelah 3 kali sampai ke Mekah, maka ditahanlah oleh Allah dengan diutusnya malaikat Jibril. Diislahkanlah beliau, ya, diislahkan fi tilkal lailah, di malam itu. Maka kemudian dibaiat oleh 7 ulama tadi plus para pengikutnya, sehingga jumlah mereka pas 313 atau 315. Wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Jumlah mereka yang berbaiat padanya sama dengan pasukan Badarku. Di sini beliau akan diutus. Jadi antara pintu Ka'bah dengan makam Ibrahim. Nah, orang-orang berbaiat. Pembayatan inilah yang kemudian terdengar oleh penguasa Arab saat itu. Di mana pada saat itu Raja Arab ini sudah meninggal dunia. Dan 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan, namun mereka tidak berhasil. Ya, maka mereka mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi dan ulama tadi. Maka perang pun terjadi. Darah berceceran di Mekah. Ya. 2 riwayat yang saya temukan. Satu riwayat mengatakan itu setelah musim haji. Yang kedua, ada riwayat mengatakan bahwa peristiwa ini mengakibatkan ibadah haji dan umrah terhenti dalam beberapa waktu. Akan tiba saat di mana haji dan umrah terhenti dan banyak terjadi pembantaian dan pertumpahan darah di tanah suci kalian, Indakang Zikom. Ya. Baik, nah maka pada saat itu kemudian Imam Mahdi terlindungi. Para malaikat ikut mendampingi dan melindunginya sehingga menanglah melawan raja-raja Arab. Dan raja Arab yang terakhir yang akan diperangi adalah Raja Syam. Ya, Raja Syam, yaitu yang bergelar Sufyani. Siapakah Raja Syam yang bergelar Sufyani ini? Ada sempat beberapa ulama yang mengatakan kalau yang disebut Sufyani adalah Saddam Hussein, karena ciri-ciri hadis Rasulullah terkait dengan Sufyani ini ada pada Saddam Hussein. Namun saat ini Saddam Hussein sudah diberitakan meninggal dunia, dieksekusi mati oleh Amerika atas instruksi Amerika karena telah dinyatakan terlibat dalam terorisme Al-Qaeda, ya, dan menyembunyikan senjata pemusnah massal. Walaupun belakangan 2011 dinyatakan kalau Saddam Hussein tidak terlibat, dan pemerintah Amerika mengatakan meminta maaf karena telah salah menyatakan Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Cukup minta maaf. Sementara Saddam Hussein sudah dieksekusi mati, ribuan masjid dihancurkan, kaum muslimin dibantai ribuan. Bukan sarang teroris yang mereka hancurkan, tapi masjid. Dan bukan teroris yang mereka bunuh, tapi warga sipil.
Mereka minta maaf. Sebetulnya ini sudah mereka rancang. Ya baik, Iwafirahmakumullah. Nah, hari ini Sufyan ini lebih kepada penguasa Suriah. Karena Sufyan ini istilah yang diambil dari Muawiyah bin Abi Sufyan, keturunan dari Abu Sufyan, sehingga disebut Sufyani. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menolak untuk berbaiat pada Ali, karena Ali tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Karena kecewa, lari ke Suriah. Nah, di Suriah mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Berarti dia membawa darah Sufyani ke Suriah, dan Suriah bagian dari Arab, ya, Jazirah Arab, bagian dari Jazirah Arab. Sehingga perang melawan Jazirah Arab ini akan berakhir dengan perang melawan penguasa Suriah. Kalau terjadi tahun depan, berarti ini mengarah kepada Bashar Assad. Peristiwanya, terdengar raja-raja Arab ini kalah, maka penguasa Suriah ini mengirimkan pasukan. Jumlah pasukan yang diutusnya ada 300 orang. Ya, pasukan terbaik yang diutuskan untuk membunuh Imam Mahdi. Ya, bisa jadi ini memang tidak akan diliput oleh media, karena ini menjadi pembuktian kebenaran hadis Rasulullah. Falamma tasafal Baida, tatkala sampai di Baida, Allah tenggelamkan mereka. Pasukan itu tidak berhasil mencapai Imam Mahdi, karena keburu Allah tenggelamkan di Baida. Di manakah Baida? Baida ini wilayah antara Mekah Madinah, tempat di mana mereka akan ditenggelamkan. Ya. Semuanya tenggelam, yang tersisa tinggal satu orang. Hanya satu orang yang tersisa saat itu. Nah, kalau kita lihat kemungkinan Baida ini memang akan menenggelamkan pasukan tadi. Ini data yang hari ini bisa kita dapatkan. Di Baida itu ada satu lempeng, ternyata dia membelah, lalu ada lubang, dan di lubang itu terungkap ada hutan di bawah lempeng padang pasir. Nah, kemungkinan di tempat ini nanti ditenggelamkannya pasukan yang dikirim oleh Raja Suriah, sehingga tidak terjadi gempa dan tidak kuat menahan mereka. Akhirnya mereka amblas, hajamahumullahu jami'an fayabqa wahidin minhum, maka yang tersisa dari mereka adalah satu orang saja. Makanya satu orang ini kembali pada Raja Syam, menyampaikan kalau pasukannya telah tenggelam, ada gempa yang kemudian menenggelamkan pasukan mereka, kecuali hanya satu ini. Maka pada saat itu sang raja menyusun siasat untuk membunuh Imam Mahdi. Maka dalam perang itu kemudian raja ini pun mati. Wa yaftahuhallah, Allah akan memenangkannya untuk kalian. Al-Mahdi berhasil menang melawannya. Maka Syam saat itu kembali jatuh kepada umat Islam. Berbondong-bondong umat Islam menguasai Palestina. Ya, di saat itu kemudian Yahudi diperangi. Perang melawan Yahudi ini berbarengan dengan perang melawan Iran. Nah, sehingga dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, "Summa taghzuna al-farash wa yabtaghuhallah." Kemudian kalian akan memerangi Persia. Summa taghzuna al-faras wa yabtaghuhallah, lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, perang melawan Persia ini ada dari bagian Eropa, dari Romawi, yang mereka bergabung dengan umat Islam. Ya. Betulkah mereka bergabung dengan umat Islam? Iwafirahmakumullah. Kalau kita lihat seruan Raja Salman hari ini, ya, Raja Salman sempat menyampaikan melalui ceramah resminya kepada dunia untuk mengajak agar dunia melawan Iran, karena Iran ini menjadi ancaman bukan hanya untuk Arab saja, tetapi juga untuk dunia. Ya, saat itu kemudian disambut juga oleh Donald Trump. Ya, Donald Trump kemudian mengajak NATO juga untuk sama-sama bergabung dan menyambut seruan daripada seruan dari Raja Salman. Saya teringat pada satu hadis yang mengatakan bahwa kalian umat Islam akan bersekutu dengan Bani Rum untuk memerangi musuh di belakang kalian.
summa tashtarikuna birumi tuqatiluna aduwa min waraikum. Kalian akan memerangi musuh di belakang kalian bergabung dengan Bani Rum. Nah, Bani Rum ini Eropa. Ya, ini sudah 1 tahun ke belakang informasi ini saya dapatkan. Raja Salman menyerukan raja-raja Arab bersatu untuk memerangi Iran dan memerangi memerangi mereka yang membantu Iran. Nah, Iran sesungguhnya dibantu oleh Israel. Ya, Rusia juga ikut membantu Israel. Kita tahu mereka sudah bekerja sama dan sudah sepakat untuk menguasai wilayah Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian. Wafirarahmakumullah. Ini saya perlihatkan bagaimana Israel sudah begitu akrab dengan Iran dan juga sudah siap untuk saling membantu dalam perang yang akan terjadi menimpa mereka. Wafir ini saya perlihatkan bagaimana kemesraan Rusia dengan raja-raja Arab. Terjadinya konflik Suriah di sejak 2011 sampai tahun-tahun ini, itu ternyata ada peran serta sumbangsi dari Bashar Assad, sumbangsi dari sumbangsi dari Vladimir Putin, di mana Vladimir Putin ini memiliki keinginan untuk menciptakan Rusia Raya. Maka dia bekerjasama dengan Suriah dengan syarat mendapatkan imbalan akses minyak, dan itu disepakati oleh Bashar Assad. Ya. Ternyata bukan hanya Bashar Assad yang diajak untuk bekerja sama, juga Mesir ya, sepakat untuk bekerja sama dengan Vladimir Putin, tapi dengan barter mutualisme. Minta dikuatkan agar posisi Abdul Fattah As-Sisi makin kuat berhadapan dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, karena Ikhwanul Muslimin ini masih merupakan kekuatan yang ditakutkan oleh penguasa Mesir hari ini. Maka itu pun dibuat kesepakatan dengan Vladimir Putin. Setelah itu dia menjalin kerjasama dengan Israel untuk menjawab adanya tantangan dari Raja Arab memerangi Iran yang kemudian disambut oleh Donald Trump, dan NATO pun ikut akan terlibat. Ini akan memicu terjadinya perang-perang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kemungkinan musuh di belakang kalian yang akan diperangi ketika kalian bersekutu dengan Eropa adalah Iran. Ketika Iran diperangi, berarti Israel akan juga diperangi, Rusia juga akan diperangi, dan Suriah pun akan diperangi. Nyambung dengan perang Arab. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat urutan-urutan tadi seperti itu. Ini fakta. Israel dengan Rusia, Israel dengan Iran itu sangat akrab sekali. Kalau saya tidak akan membahas ini ya, Pak, ini tidak saya bahas, dan ini juga tidak saya bahas ya. Baik, yang jelas bagi kita, di mana ada Iran, di situ ada Israel. Di mana ada Zionis, di situ ada Syiah. Baik, kembali kepada peristiwa tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi peristiwa-peristiwa besar akan menimpa kita umat Islam dunia, yang saat ini pun sudah terlihat mengarah ke arah itu. Ya. Ada satu hal yang menarik terkait dengan peristiwa dunia, geopolitik dunia. Yang pertama, Gina Haspel, dia direktur CIA, menyatakan dalam ceramah resminya meminta maaf kepada Usamah bin Laden dan keluarga Usamah bin Laden kalau mereka telah keliru, bahwa ternyata Usamah bin Laden tidak terlibat dalam kasus hancurnya WTC. Dia atas nama Amerika menyatakan siap memberikan ganti rugi kepada Usamah bin Laden atas kesalahannya ini. Dari segi materi, ya, kalau kita lihat ganti ruginya berapa? Gara-gara fitnah itu Irak dibantai, Afghanistan dibantai, masjid dihancurkan. Silakan dirikan kembali masjid-masjid, dan yang paling penting kembalikan kembali nyawa dari saudara-saudara kami yang dibantai. Bisakah Amerika melakukan itu? Tentu tidak bisa. Artinya harus ada hukuman yang setimpal yang harus diterima Amerika ketika mereka membantai Palestina, membantai Afghanistan dan juga Irak atas nama terorisme. Ya. Kemudian yang lainnya yang menarik, dan ini mengarah kepada perang tadi, PBB memutuskan untuk membagi dua Palestina, ya, membagi dua Palestina dengan satu solusi demi menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Kalau kita lihat dari West Bank tepi barat ke arah kanan, itu akan bertemu sampai ke Ramallah. Nah, itu akan menjadi wilayah Palestina.
dengan ibu kotanya Ramallah. Dan kalau di tepi barat ke kiri itu akan sampai ke Old City, ke Yerusalem, ya. Kita menyebutnya Al-Quds, itu akan menjadi wilayah Israel, ibu kotanya Yerusalem. Keputusan ini tentu menyakitkan kita. Kenapa? Kalau ini diterima, maka Yerusalem akan mereka kuasai, artinya Masjidil Aqsa sah ada di wilayah Israel. Maka dengan mudah Israel akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini yang akan memicu terjadinya perang antara Imam Mahdi melawan Israel. Ini Bapak dan Bapak, karena Rasulullah menyebutkan akan dijaga oleh pasukan kaum muslimin sehingga pasukan terbaik dunia akan memasukinya tanpa ada satu negeri pun yang mengalahkannya. Sehingga panji hitam itu hatatun sobabi Ilya ditancapkan di Yerusalem, di Al-Quds, di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Hawalah Al-Azdi, kalau itu sudah terjadi, kamu melihat panji hitam berkebar di bumi Al-Quds, itu pertanda kiamat lebih dekat kepadamu ketimbang kepala dengan pundakmu ini, hai Ibnu Hawalah. Nah, sampainya bendera itu ke Palestina, maksudnya ke Masjidil Aqsa, itu tanda kemenangan umat Islam atas seluruh fitnah di muka bumi, termasuk fitnah Dajjal. Hal ini menunjukkan kehancuran Israel sangat dekat dengan kemunculan Dajjal. Pertanyaannya, kapan Israel ini akan hancur? Allah Subhanahu wa taala memutuskan kehancuran Israel dalam satu surat yang secara detail, ya. Surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Sayang sekali kalau kita bahas tema ini waktunya tidak akan cukup Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Namun insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sudah jam 1 ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pembahasan kita berikutnya, kita akan membahas tentang menghitung angka kehancuran Israel. Kapan Israel ini akan hancur? Apakah itu akan terjadi di tahun 2022 sebagaimana pandangan dari seorang syekh, ya, dari asal Malaysia, dari Palestina. Saya perlihatkan ada satu buku yang ditulis oleh syekh ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau bernama Dr. Bassam Nahajarar. Beliau pernah membuat buku, sebetulnya itu tulisan beliau ketika di pengasingan beliau di Libanon. Dan beliau membuat buku tentang analisa kehancuran Israel. Sekali lagi itu adalah analisa beliau sendiri. Nah, ini bukunya. Buku ini sudah tidak lagi dicetak di beberapa penerbitan di seluruh Indonesia, ya. Saya cari di beberapa tempat tidak ada, terutama di Bandung, ya. Di dalam buku ini dibahas tentang analisa kehancuran Israel yang intinya disebutkan bahwa Israel ini akan hancur 2022. 2022 bertepatan dengan 1443. Dan jika Israel hancur berarti tidak ada lagi pasukan yang atau negara yang bisa mendirikan singgasana bagi Dajjal. Artinya Dajjal halus keluar sendiri. Maka itu memicu keluarnya Dajjal. Sayati ilaikum Dajjal wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil Fars. Dajjal akan datang, ya, akan keluar diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan Iran, orang-orang Yahudi Iran, menggunakan jubah Persia. Nah, ini membuktikan Israel dengan Iran itu sama, 11-12. Artinya ketika Imam Mahdi memerangi Iran, berarti Israel pun diperangi. Apakah itu akan terjadi sampai 2022? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana lanjutannya? Kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Masih dalam kajian akhir zaman bersama saya. Di pertemuan yang akan datang kita perdalam ini tentang menghitung angka kehancuran Israel dan sekutunya. InsyaAllah Bapak Ibu yang mati Allah akan kita lanjutkan. Demikian barangkali untuk saat ini, karena sudah jam 1 ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya menyampaikan, dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama menyimak. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratil majlis sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.